kita beli baju nggak kelihatan berlebihan gitu loh. Dan kenyamanan tuh penting nggak sih, Beb? Maksudnya penting. Berpengaruh dengan pembawaan diri yang bikin kita jadi look kayak lebih confidence atau apa sih? Jadi gitu? kalau misalnya kita nyaman pakai baju itu pasti akan kelihatan lebih high level aja gitu penampilannya. Dan gitu. orang mungkin juga ngeliatnya juga, ih kok pas ya, bagus ya kayak gitu ya. Oh jadi tidak melulu harus. Sinetron pertama aku tuh Sebutin. Mama, Papa. Oh my God. Kamu nulis juga gak sih Mama, Enggak, Papa? belum. Belum ya? Belum jadi penulis skenario aku itu. Kamu masih di majalah? Aku masih di majalah ya. Ya aku. Kamu kan pernah jadi modelnya majalah aku itu dulu juga. Eranya tuh aku kurang ini sih, waktu era stripping tuh emang lumayan berat banget kan. Jadi kayak syuting setiap hari, Senin sampai Minggu, gak ada break, aku suka sakit-sakitan gitu. Terus akhirnya aku mikir, wah gue gak mungkin nih kayak selamanya kan kayak begini. Akhirnya aku cowok juga kan. Bukannya aku merendahkan acting ya gitu, cuman mungkin Titi Saputra. Tada. TS. Jadi ya? kita ini adalah kembar TS ceritanya. Yang satu sangat sukses di bidang fashion designer saat ini. Amin. Ya puji Tuhan, yang satu ya di Sukses bidang yang lain, di bidang yang senior lain. Ini, ya kan? Senior sepuh gitu, kesannya lebih. Makanya aku bilangnya senior kan? Lebih ke sepuh ya, Dek ya. Ya Dek, gitu ya Dek ya. Pokoknya guys, hari ini kita mau ngupas abis sebenarnya kok bisa sih seorang Titi Saputra ini menjadi salah satu berada di jajaran desainer yang sangat keren. Mengupas dikulitin ya. Dikulitin abis pokoknya gitu kan ya. Takut. Tis, tapi serius deh Beb. Kan aku kenal sama kamu itu dulu bukan fashion designer. Iya. Dulu kamu adalah model, aktor. Bukannya aku kru. Suka ini deh ya, orangnya tuh suka sangat merendah untuk meroket gitu ya. Loh, itu kan bagian penting juga dalam iya sebuah dong, harus tayangan. Itu adalah proses gitu kan. Ceritain dong kayak sebenarnya tuh perjalanan karir kamu itu dari mana dimulainya sampai ke kok bisa menghasilkan karya-karya sekeren ini. Kalau aku mulainya dari ibu aku hamil dulu. Itu terlalu kronologisnya terlalu lama, panjang ya Nek ya. Mau nikah nggak mereka? Diceritain atau gitu bertemu ya. dulu love story-nya ya. Aku tuh mulainya kalau dari sinetron, kan dulu sinetron ya 2002. Aku 2002 itu syuting sinetron pertama aku tuh Mama, Papa. Oh my God. Kamu nulis juga gak sih Mama, Papa? Belum ya? Belum jadi penulis skenario aku itu. Kamu masih di majalah? Aku masih di majalah ya. Ya aku. Kamu kan pernah jadi modelnya majalah aku itu dulu juga ya? Iya, aneh. Iya kan? Iya. Gila. Terus. Terus 2002 aku ikutan casting sambil kuliah. Terus sinetron itu FTV sih sebenarnya. Itu masih unyu banget ya. Aku inget banget deh kamu dulu kan. Iya gemes ya. Iya betul. Terus aku main Mama Papa itu kan lepasan gitu kan kayak FTV gitu. Nah karena saudaranya suka, terus aku dipanggil terus gitu kayak di cerita-cerita yang lainnya. Dari situ aku masuk ke Prima Entertainment. Ya Allah. FTV, iya kan? Gak sih? Itu juga memang ini ya, aku juga tuh PH pertama yang memuat FTV aku tuh Prima. Pak Lil Sutanto, Pak Wiryo ya kan. Berapa judul Beb di situ aku main? Aku sempat eksklusif di sana. Lala. Jadi beberapa sinetron dan juga FTV. Yang dulu FTV-nya kan masih 7 hari buat syutingnya. Iya benar. Sekarang dan 2 hari memang kalau bisa. Sinetron aja tuh belum ada stripping, masih weekly. Bener, masih weekly. Jadi nungguinnya itu kayak excited gitu loh. Tuh, jadi sebenarnya dia ini bintang layar kaca guys, ya kan? Zaman dulu. Terus abis dari situ syuting sampailah stripping kan, eranya udah berubah. Terus acaranya yang di apa Extravaganza Adigi. Iya. Itu sebenarnya itu aku mulai sering lihat kamu di situ. Iya. Jadi orang banyak tahu aku di situ sama di film
Hantu Bangku Kosong. Itu di tahun oke. yang sama, 2005-2006an. Oke. Gitu. Wih, Tapi gila-gila ketahuan umurnya ya, Nek. 2005 cuy. Serem ya, Nek. Tapi terlihat dong dia seperti vampire, tidak bertambah tua gitu ya. Takut. Tetap titis yang sekarang ini memang aku lihat itu ya mungkin ada sedikit kerutan segaris dua garis, Iya guys. dong, harus. Tapi dia ini pendewasaan dia. Tapi dia ini benar-benar literally sangat-sangat awet muda, selalu fresh, dan semuanya tuh kayak cara dia ketawa, cara dia ngomong, dan Sama ya? one of the most humble person yang aku pernah kenal gitu. Terus anyway ini kok bisa banting setir nih gimana? Iya, terus jadi banting setirnya cukup sangat tajam ya, dong, ngepot banget gitu ya. Jadi banting setirnya itu, jadi aku mikir kan kayak, aduh, eranya tuh aku kurang ini sih, waktu era stripping itu emang lumayan berat banget kan. Jadi kayak syuting setiap hari, Senin sampai Minggu, gak ada break, aku suka sakit-sakitan gitu. Terus akhirnya aku mikir, wah gue gak mungkin nih kayak selamanya kan kayak begini. Apalagi aku cowok juga kan. Bukannya aku merendahkan acting ya gitu, cuman mungkin buat aku pada saat itu batasannya buat aku sendiri tuh udah cukup gitu loh. Udah cukup. Dan lebih ke masalah gitu. waktu juga, kayak kamu tuh udah habis. Kalau acting tuh ya udah habis gitu di situ gitu ya. Ada juga yang teman aku yang dari zaman dulu sampai sekarang masih syuting, ada juga. Mungkin dia hoki. Gitu. Tapi kan belum tentu di aku juga. Bener. Aku punya passion lain. Yaitu jangan dimakan loh. Enggak. Mau buat ngulek sambel. Keren. Jadi buat aku kayaknya udah cukup. Jadi akhirnya makanya aku mikir, karena aku passionnya di fashion juga, turunan dari nyokap kan desainer juga. Akhirnya aku bilang sama nyokap, aku kayaknya punya passion lain nih. Lebih ke acting. Itu ya, fashion designer ya. Ke fashion. Oh ya udah, kamu nyokap berarti yang sangat jago bikin soto. Gila. Nih, favoritnya sotonya nyokap. Terus jadi ke distract dia sama soto nyokap. Ada kok. Dia fotonya. Thank you loh. Saya udah disiapin gitu ya kan, ngerti gak sih? Sedih. Jadi 2010 akhirnya aku masuk sekolah fashion gitu. Jadi kamu itu tidak sekedar otodidak karena kamu suka? Enggak dong, aku sekolah 2,5 tahun. Oke. Jadi aku libur cuti syuting, cuma ambil FTV itu pun juga udah seret banget ya jadwalnya, karena kan sekolahnya ini Senin sampai Jumat, dan dari 8 pagi sampai jam 5 sore. Full banget ya berarti. Full banget Senin sampai Jumat. Dan kalau fashion tuh nggak bisa ketika aku bolos tuh pasti bakal ketinggalan gitu loh. Kalau minggu nggak bisa nyambi dong, Beb, berarti ya. Nggak, susah banget. Kecuali bintang tamu gitu-gitu lah. Pantesan kamu sempat vakum tuh berarti dunia entertain ya. 2,5 tahun. Aku sekolah di Instituto di Modaburgo, terus setahun, terus lanjut Susan Budiarjo 1,5 tahun. Oke. Di situ aku belajar menimba ilmu sampai tahun 2015 aku ditawarin kayak ajang di Jakarta Fashion Week. Namanya Grazia Glitz and Glam, itu dari majalah Grazia. Itu pertama kali aku show. Grazia Glitz and Glam. Aku ditawarin as a celebrity designer. Terus dari situ aku serius tuh bikin koleksinya. Gue kayak harus, aku nggak mikirin kayak aku harus jadi yang terbaik. Aku fokusnya adalah aku pengen ngeluarin koleksi yang terbaik, yang bagus, yang berkualitas gitu. Akhirnya aku bikin. Terus hasilnya tuh amazing banget. Itu kayaknya masa-masa kamu masih tetangga sama aku gak sih? Iya kan sebelum pindah ke sini, bener. Jadi makin semangat tuh ya untuk benar-benar mengeluarkan. Jadi pas begitu hasilnya show itu, besokannya aku dimuat di koran gitu, cover koran gede gitu. Waktu itu terus kayak orang Grazianya itu happy kan sama hasil, puas gitu ya. Terus akhirnya sampai aku tuh masuk di Grazia Italia juga. Grazia Italia itu maksudnya yang di sana, yang di Italia gitu. Beritanya apanya gitu. Terus aku dari situlah karir aku di fashion makin serius, dan makin naik gitu ya. Terus pas 2015 lagi puasa, itu sinetron stripping terakhir aku. Udah nggak bisa abis itu. Abis itu aku harus memutuskan udahan sih, nggak mungkin ini. Karena bakal ngeganggu banget atau gimana sih? Ganggu banget ya, karena aku di lokasi itu terus. Jadi benar-benar kamu harus memilih mana yang mau kamu prioritaskan untuk nih. ke depannya nih gitu. Jadi dan kamu memilih fashion designer ini. Fashion designer 2015 terus stripping terakhir aku pas bulan Ramadan. Abis itu aku udah nggak pernah syuting lagi sampai sekarang.
I see. Gitu. Menemukan signature Titi Saputra pertama kali itu kapan? Inspirasinya apa? Jadi itu signature labirin itu ada di second line aku. Coba Beb yang mana Beb? Kalau dari sini Beb tunjukin deh kira-kira Beb. Ini deh, ini oh dia. Ini ya, oh iya ya labirin ini. Aku punya jaketnya yang pink kan, ini kan sama kalau nggak salah sweet shirt or something ya aku punya ya. Ya ini. Coba jadi Beb lihat Beb sini Beb. Oh jadi ini ya, yang labirin. Terus kayak semua di baju-baju. Tapi anyway ini kan belum keluar ya. Belum, ini November. November ya, karena udah ada ngetekin sih ya kan, udah banyak yang ngetekin nih. Gitu. Nah kenapa kok labirin ini tuh ada filosofi apakah? Jadi gitu? aku ada 2 brand, Titi Saputra sama NTS The Label. Nah waktu Titi Saputra itu launchnya 2015 itu, yang aku show di Grazia itu. Terus yang kedua itu 3 tahun kemudian, berarti baru si TS The Label. Baru TS The Label. Tapi pada saat aku mau launch TS The Label tuh aku mikir kayak apa ya sesuatu yang harus aku bawa yang nggak sama gitu loh. Nah pertanyaannya adalah kenapa harus ada 2 label Beb? Ya karena yang pertama apa memang kan sengaja mau dibedain begitu? Jadi aku kan orangnya visionernya lumayan agak banget, gitu depan banget, koprol-koprol ya visioner. Jadi aku ngelihat kayak brand-brand di luar juga kan selalu punya second line brand karena yang premiumnya, yang mahalnya, dengan detail-detail yang embroidery, printing, ada beading juga. Atau mereka juga punya yang ready to wear-nya, yang affordable. Nah jadi kalau kamu ini yang mana? Yang premium, ibaratnya premium yang mana? Yang ini yang TS The Label. Oh yang TS The Label. Yang ini yang TS The Label, ini TS The Label yang affordable-nya. Kalau yang premiumnya mostly yang bunga-bunga. Kayak yang dulu aku harganya. Yang kayak dulu aku sering pesen kalau untuk premier movie ya. Jadi signifikan harganya lumayan gitu. Oke. Karena aku pengen semua orang juga bisa menikmati hasil karya aku. Iya benar-benar. Gitu. Kan termasuk aku. Iya. Yang tidak percaya diri ya kalau nggak pakai Titi Saputra. Gitu. Udah lama nih nggak custom ya? Belum ada acara lagi ya? Saya langsung curhat kan. Jadi guys, lagi. Aku tuh dulu setiap kali mau premier film, aku tuh kayak udah heboh langsung kontak dia. Beb cepetan nih, butuh cepet gitu kan. Aku tanggal sekian mau premier film bla 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 bla. Sampai semua orang pada akhirnya notice. Jadi kalau misalnya premier kayak ya pokoknya adalah selebriti papan atas ya gitu. Pasti kayak selalu pasti titis ya langsung kayak gitu. Jadi udah tahu kayak signature-nya kelihatan ya. Pokoknya kalau Tisa TS premier film itu pasti Titi Saputra. Nggak cuma dress, sampai ke selop-selopnya sepatunya ya Beb ya. Tapi memang gini loh Beb, karena itu kan salah satu kesuksesan kamu bisa membaca maunya orang tuh apa sih? Customer tuh apa? Nah, biasanya kamu itu mendapatkan ilmunya tuh dari mana? Bisa mendapatkan rekomendasi yang bener-bener kayak gue aja ngeliat tuh kayak ngerasa aku terwakili banget nih selera aku dengan karya-karya kamu, perinan-perinan kamu gitu. Nah itu dari mana gitu belajarnya? Karena sebenarnya kalau belajar itu kan, kalau misalnya belajar fashion itu kan udah ada patokannya ya. Kayak bikin lengan tuh kayak gini, kerah itu kayak gini. Tapi yang menentukan desainer ini punya taste yang bagus atau yang luas informasinya, itu ya dia sama kayak Mami Tisa, suka nonton film, suka baca buku, referensinya itu harus banyak. Gitu. Jadi aku juga kalau misalnya keluar negeri, aku ngambil negara-negara yang kiranya aku bisa mendapat ilmu juga. Aku muter tuh brand-brand apa nih di negara tersebut yang memang lagi happening. Nah, yang paling menginfluence kamu kalau misalnya kita bicara negara, dari yang kamu traveling apa segala macam, negara mana sih yang pas kamu kesana ngelihat fashionnya terus kayak kamu merasa, wow ini kayaknya bisa nih gitu. Ada 2 negara. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari vibe-nya, Paris. I see. Karena Paris itu kan memang kota fashion. Gitu. Jadi vibe-nya itu kayak kita bisa menemukan kayak gedung-gedung yang artsy banget gitu. Itu bisa menimbulkan rasa kesannya tuh klasik tapi bagus gitu, indah gitu ya. Yang tidak lekang oleh waktu gitu kan. Tapi kalau misalnya dari secara produksi sendiri, yang mirip sama Indonesia itu Thailand, Bangkok. Jadi tidak hanya Eropa. Nggak hanya Eropa. Kamu juga ibaratnya juga Jepang juga, Ding. Jepang juga oke gitu kan ya. Tapi udah pernah belum Asia di mana selain Indonesia yang kamu udah fashion? Kalau Paris kan udah fashion pernah show. Fashion show gitu.
Fashion show Paris aja sih. Baru Paris ya so far ya. So far baru nah Paris. ada rencana nggak kira-kira kamu wah kayaknya kepengen mungkin menggandeng fashion designer dari mana, Jepang atau Singapura atau mana gitu kalau untuk yang Asia? Kalau menggandeng sih kayaknya menggandeng desainer ya. Kayaknya belum sih, tapi lebih ke kolaborasi sama brand di luar kayak gitu-gitu. Terus atau kayak gimana caranya supaya brand aku ini bisa dijual di sana. Kadang kan e-commerce kan nyambung kan. Lebih jadi ke kolaborasi lebih gitu worldwide ya. kan. Kalau e-commerce jadi kayak misalkan ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Misalkan Shopee Indonesia. Bebas di sini Shopee pokoknya. Indonesia, nanti ada Shopee Kuala Lumpur, ada gitu. Shopee Singapura. I see. Jadi kita jual di sana juga. Itu lagi diurus ke arah sana gitu. Dan nanti akan ada fashion show-nya juga kamu adakan di sana berarti. Hopefully ya. Wow. Tapi pengennya lebih ke jualan kali ya sekarang. Oh gitu ya. Kalau fashion show itu kan branding ya. Oke. Duitnya banyak say kalau show di luar negeri. Oh gitu ya. Iya apalagi yang kamu Paris kemarin itu ya. Tapi kalau misalnya bicara lagi masalah influence nih, kalau tadi kan udah kita ngomong masalah negaranya. Kalau fashion designer sendiri, yang dari dalam siapa, dari luar siapa? Banyak sih kalau dari luar. Aku tuh suka Karl Lagerfeld, almarhum, yang bikin Chanel. Kenapa? Karena dia itu kayak desainnya itu dia bisa menciptakan sebuah signature yang long lasting. Oke. Tidak lekang oleh waktu lah gitu. Kita ngelihat kayak karya-karya dia di Chanel, itu kan kayak baju-bajunya dia kan kayak mau dipakai kapan pun itu masih nyata gitu. Iya. Tasnya, sepatunya gitu. Nah itu kan nggak gampang. Betul. Gitu loh. Yang bajunya itu bisa dipakai buat anaknya, cucunya, kayak gitu-gitu. Nah kalau dalam negeri siapa tuh? Kalau dalam negeri aku suka Denny Wirawan. Ya dua itu sih yang paling favorit. Nah tapi kamu juga secara personal pertemanan deket nggak sama beliau-beliau ini? Sama Bian, sama Denny Wirawan. Mas Denny Wirawan aku deket banget. Jadi udah kayak sering brother. Konsultasi gitu ya. Actually nggak cuman aku konsultasi ke dia, tapi para senior ini juga tidak menutup mata sama tren yang sekarang kan, karena kan berbeda. Jadi bener-bener sharing. Jadi kita sharing, kita duduk bareng, kita sharing. Sekarang tuh perkembangan zamannya itu kalau show ngapain ya? Kayak content creator, influencer itu mereka siapa aja ya gitu. Karena kan ya nggak salah juga kalau mereka kan udah sibuk banget tidak ngikutin perkembangan dunia luar lah saat ini gitu. Digital era gitu. Jadi kita sharing, makanya itulah kayak networking itu perlu banget gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan informasi itu dari mana aja. Seru banget. Beb, nih sekarang kepengen banget minta tips. Nih ya, kalau misalnya teman-teman di luar sana kan gini. Belum tentu semua orang yang menyukai fashion itu punya budget lebih. Kan betul, gitu ya. Betul. Sama aku juga nggak. Dulu kali ya, tapi kan sekarang Anda udah berlebih lah ya, gitu kan, amin. Nah jadi minta tips dong buat orang yang mungkin ya budgetnya tidak yang terlalu berlebih, tapi tetap bisa tetap good looking dan percaya diri. Itu gimana memadu-madankan dan sebagainya? Sebenarnya kayak ya itu banyakin referensi. Sekarang kan kayak ada Pinterest, ada Instagram, terus bisa di follow kayak influencer luar, khususnya fashion. Jadi nggak mesti mahal ya, nggak mesti brand-brand mahal ya. Jadi mix and match, mengetahui bentuk tubuh juga penting. Jadi pas kita beli baju nggak kelihatan berlebihan gitu loh. Dan kenyamanan tuh penting nggak sih, Beb? Maksudnya berpengaruh dengan pembawaan diri yang bikin kita jadi look kayak lebih confidence atau apa sih? Jadi gitu? kalau misalnya kita nyaman pakai baju itu pasti akan kelihatan lebih high level aja gitu penampilannya. Dan gitu. orang mungkin juga ngelihatnya juga, ih kok pas ya, bagus ya kayak gitu ya. Jadi tidak melulu harus selalu yang mahal. Enggak lah. Enggak ya. Bahkan ada juga orang yang pakai baju mahal tapi kelihatan nggak mahal. Nah itu bawaan badan ya Nek biasanya enggak ya. Gitu enggak juga ya. Karena mereka tidak mendapat informasi yang cukup bagaimana cara untuk meng-mix and match kayak gitu-gitu. Gitu. Misalkan kayak berarti boleh nih abis ini nanti kita akan meminta tutorial dari Titi Saputra bagaimana mem-mix and match. Sebenarnya simple sih kalau mix and match itu. Boleh sekarang? Boleh dong, boleh sekarang. Nanti kita spill di peragakannya nanti kita itu. Gitu. Jadi kalau misalkan pemilihan kayak bahan. Jadi kalau misalkan udah bahannya udah heavy, udah nggak beres texture,
kayak jangan ketemu sama bahan yang sama-sama heavy juga. Nah, gitu. warna sama kulit kita nih gimana tuh? Nah, kalau warna sama kulit itu sebenarnya pengaruhnya ke kepercayaan diri. Oh, jadi gitu. nabrak-nabrak juga nggak apa-apa? Nabrak-nabrak nggak masalah gitu. Terus kayak misalkan apa namanya sih ya sebenarnya intinya percaya diri sih. Lebih percaya diri. Kalau dia bisa aja. nabrak-nabrakin tapi tetap kelihatan keren dan percaya diri, ya oke-oke aja. Dan itu baik gitu. lagi berarti ke kenyamanan itu kenyamanan gitu. Kalau misalkan kayak bajunya udah printing atasnya, terus bawahnya mungkin cari yang polos, gitu supaya atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jadi bawahnya yang printing, atasnya yang polos kayak gitu. Supaya dapat apa namanya sama-sama ya stand out lah lebih gitu. stand out ya. Oh, terima kasih Beb. Pokoknya abis ini disimak kita akan dapat tutorial dari Titi Saputra supaya kita sehari-hari bisa mix and match biar keren. Thank you baby. Thank you.